Ciao lur, film kita kali ini rada unik sedikit lur, dari negara yang belum pernah kita singgahi untuk mengeksplor perfilmannya lur. Negara manakah itu? New Zealand. Negara Oseania yang terletak di tenggaranya Australia ya lur. Judulnya ini lur. Film yang dirilis pada 2 September 1994 ini disutradarai oleh Lee Tamahori lur, sutradara senior New Zealand yang memulai karirnya dari dunia fotografi lur. Bersama Lee Tamahori, film ini memenangkan 22 penghargaan dan 7 nomine di berbagai ajang festival film lur, memenangkan Special Jury Prize di ajang Hawaii International Film Festival 1994 dan memenangkan Annika Flash Prize di ajang Venice Film Festival tahun 1994 ya lur. Nah gimana lur, sudah siap bekicotnya lur? Monggo lur, bekicotkan aja langsung lur. Bekicot. Got any money? Money? What? You don't need money. You got something? Maybe you taught me that. Semua karakter di film ini berpusat pada sekumpulan orang dari suku Maori lur yang merantau ke kota-kota besar New Zealand lur. Dan film ini berlatarkan pinggiran kota Auckland, New Zealand lur, yang dikenal dengan kota metropolitan terbesar kedua di New Zealand lur. Dan ini adalah Beth, diperankan oleh Rena Owen. Dia seorang ibu dari 5 anak lur, banyak ya lur ya. Dia ini berasal dari suku Maori dengan kasta tertinggi di suku itu lur. Darah biru gitu lah lur. Dan perlu kalian tahu lur, suku Maori itu adalah suku aslinya New Zealand lur. Kalau di Australia seperti aborigin ya lur. Daerah ini sangatlah berbahaya lur, karena semua produk kejahatan di kota ini lahir dari daerah pinggiran ini lur. Tempat tinggalnya si Beth itu lur. Markobar, perampokan, oleng-olengan semua ada di sini lur. Dan Beth khawatir dengan kelima anak-anaknya lur yang akan terpengaruh sosialnya di daerah ini lur. Dan ini adalah suami Beth lur, namanya Jack, diperankan oleh Tamuera Morrison ya lur. Dia dari kalangan suku Maori juga lur, tapi dia kasta terbawah lur. Di sini dia jualan ikan dan dia sangat temperamental orangnya lur, tetapi dia orangnya sangat bertanggung jawab dengan keluarganya, dia mencintai keluarganya lur. Dan ini penampakan setengah dari keluarga ini lur, Jack, Beth, dan ketiga putri mereka lur. Kebetulan 2 anak cowok mereka jarang pulang ke rumah karena mereka nongkrong di jalanan ya lur. Bloody oceans of this stuff. Me too. Go on, kids, grab some. Take it outside. Can I have this? Gimana lur, sampai di sini udah kebayang dengan kisah keluarga ini lur? Kalau nggak kebayang ya udah lur, dibayang-bayangkan aja lur. Oke lur, kita lanjut lur. Meski dah punya 5 anak, Jack dan Beth ini masih rutin begawe lur. Saat sedang mau mulai cikipiu siang itu, lewatlah putra sulung mereka lur, namanya Nick. Dia jarang sekali pulang ke rumah lur. Nah, usai Nick keluar, akhirnya Jack dan Beth pun bercikipiu ria di siang bolong itu lur. Padahal panas-panasan ya lur, dan benar-benar panas sekali lur. Dan gelut mereka pun terhenti lur ketika Jack bilang mau nambah bocil lagi lur, biar genap 6 katanya lur. Nolaklah si Beth ini lur, 5 aja susah apalagi 6 katanya lur. Pertengkaran pun terjadi lur. Ekonomi sulit, bisa-bisanya Jack mau nambah pikirnya si Beth ya lur. We got a house, and the government ain't gonna kick us out. The rent's cheap. I want us to have our own home, Jake. You've got a family to feed. You've got Look, bills. I signed up for the doll. Let's talk about the bedroom. Putri sulung mereka itu adalah seorang yang pintar rupanya lur. Dia punya cita-cita jadi dokter lur. Dan dia juga sedang menjalani masa puberitasnya lur. Dia punya pacar anak jalanan lur, yang tentunya tak mendapat restu dari Jack dan Beth ya lur. Bloody Santa Claus. Do you think we'll ever get out of here, Tig? Dunno. Of course, you're my best mate. Sementara itu, si Beth ini juga punya masalah sama anak cowoknya yang menengah lur, dimana hampir setiap waktu berurusan dengan pak polisi lur. Dan Beth tak tahu lagi mau taruh di mana mukanya lur, setiap hari ngurus masalah si anaknya itu lur. Dan dia juga udah malu sama tetangga, sama masyarakat, sama guru-gurunya lur. Dan Beth benar-benar pusing 7 kelilingnya lur. Nah malam itu Jack sibuk berpesta dengan teman-temannya di bar lur, sementara si Beth
harus menasehati putra-putranya ya lur. Sementara itu si Jack nggak tahu menaung urusan anak lur, karena semuanya diserahkan ke si Beth ya lur. Ini alasan Beth nggak mau nambah anak lagi lur, dia capek ngurus kelima anak mereka yang punya masalah masing-masing ya lur. Sementara Jack nggak mau tahu lur. Do you remember what Bennett said? Jeez, but what's bloody wrong with you? Yes, we'll be there. Will you? Dan masalah datang lagi dari lakinya lur, di mana Jack ini ribut dengan salah satu anggota geng lur, dan Jack benar-benar merobohkan itu orang sehingga ini akan jadi masalah besar ya lur. Sampai malam si laki juga belum pulang lur, dan Beth meminta putri sulungnya yang bernama si Grace untuk membawa adik-adiknya segera tidur ke kamar lur, karena Beth tahu lur apa yang akan terjadi di rumah ini. Apa itu lur? Hurry up, Polly. Thanks, bud. Night, Mum. No night, Polly. You too, mister. Got a big day tomorrow. You won't forget Emma. How can I forget with you reminding me every 5 minutes? Nah, ternyata Jack mengumpulkan semua preman pasar yang sesuku dengan mereka lur, dan mengajaknya ke rumah untuk berpesta lur. Itulah Beth meminta anak-anaknya cepat tidur ya lur. Nah, rumah mereka pun akhirnya penuh sesak dengan orang-orang lur, karena satu suku tentu saja tak mungkin si Beth ndak menghadiri lur. Dia pun ikut pesta malam itu, sementara si Grace benar-benar ndak bisa tidur mendengar suara-suara musik koplo di lantai bawah lur. Ortu mereka asik pesta ya lur pastinya. What are you doing? Couldn't you sleep either? Aren't they beautiful when they're like that? Wish I could see them. And Greasy, he's got some far-out ideas. Thought Mum said you're going up. Saat sedang di dapur, Beth didekati si Nick, putra sulungnya lur. Nick yang jarang pulang ini membuat Beth terkejut, dan Beth tiba-tiba marah ketika Nick bilang Beth sudah berubah sekarang, nggak peduli lagi sama dia. Dia juga suka oleng sama bokap, kata si Nick ini lur, dan sudah kehilangan akal sehatnya. Nah, Beth pun refleks kasih jotos ke nih bocah lur. Beth pun akhirnya merasa bersalah setelah ngejotos dia ya lur. Sorry, babe. Here. Here's some good money. Dan dia pun segera meminta maaf ke putra sulungnya itu lur. Namun Nick pergi lur dengan sejuta amarah di hatinya lur. Beth merasa apa yang dilakukannya itu akan menjadi masalah besar lur, karena Nick adalah putra kesayangan si Jack. Nah, karena pusing Nick yang kembali pergi dari rumah itulah si Beth akhirnya menyalahkan Jack lakinya yang suka ngadain pesta di rumah lur. Dia juga ikut oleng-oleng gara-gara si Jack ini. Dan si Jack yang temperamental ini tentu nggak terima dituduh-tuduh kayak gitu ya lur. Dia pun akhirnya hilang kontrol juga lur, dan Beth pun akhirnya KO berat setelah kena hok kanan si Jack lur lakinya itu. Dan Jack semakin menjadi-jadi ketika Beth mencoba melawannya lur. Jack seperti orang gila malam itu terhadap Beth ya lur. Akhirnya Beth pun babak belur lur. Anak-anak mereka benar-benar takut mendengar keributan itu lur. Teman-teman Jack pun pergi melihat mereka seperti itu ya lur. Untuk nambah penderitaan Beth, Jack pun akhirnya memaksanya cikipiu luar prosedur lur malam itu, dan Beth teriak-teriak minta ampun lur. Nah, pagi itu nampak pula si Grace, putri sulung, yang ngurus adik-adiknya untuk makan pagi lur. Namun gak ada makanan sama sekali di rumah lur, semua udah habis. Dan si Beth tengah keletihan usai dicikipiu Jack 6 ronde semalam ya lur. Dan muka Beth nampak remuk usai digeludi si Jack tadi malam lur. Where's Mum? Well, she's not bloody here, is she? Mom? Yeah, I know, Boog. Ini putra mereka yang menengah lur, namanya Boogie. Dia ini punya masalah di sekolahnya lur, yang punya masalah dengan polisi itu ya lur. Dan Boogie sama sekali tak mengkhawatirkan kondisi nyokapnya yang begitu lur. Dia slow aja lihat nyokapnya seperti itu. Nah, akhirnya si Grace lah yang ngurus masalah Boogie adiknya hari itu lur. Kondisi nyokap mereka nggak mungkin pergi untuk ngurus si Boogie ini ya lur, yang mana bermasalah dengan sekolah dan pak polisi lur. No, you can either do this the hard way, or you can make it work for you. It's your choice. What do you mean? You could end up in jail. So that's where you're heading. Sorry to interrupt. Can I see you a moment? Oh, yeah. I'll see you outside. Please try, Boog. Can't be that bad, eh?
Nah, usai ngurus masalah si adik hari itu, si Grace pun nampak sedih banget lur. Si adik ditahan polisi dan diberhentikan dari sekolah lur. Dan dia sendiri ternyata nggak bisa melanjutkan kuliahnya untuk mencapai cita-citanya menjadi dokter ya lur. Dimana tak ada biaya dari orang tuanya lur. Dan di sini bisa kita lihat lur, benar-benar banyak sekali masalah yang dialami oleh keluarga ini ya lur. They should be at home with us. But how can they do that? They did. They did, Mum. I couldn't. Could have sent him away. Jack pun akhirnya masuk ke kamar siang itu lur. Dia meminta si Grace untuk di rumah aja sama seperti Beth. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak ada gunanya ya lur. Karena dia cewek juga kata si Jack lur. Tentu itu semua bertolak belakang dengan si Grace ya lur. Dan Beth nggak mau Grace nantinya seperti dia lur, yang tergantung pada suaminya nantinya lur. Toh nyokap kan sengsara seperti ini pikirnya lur. Nah makanya dia setuju kalau Grace ini untuk jadi dokter ya lur. I hate him. What you been writing? Just won't be easy. Dan Beth pun menyemangati putri sulungnya itu lur, dan dia berjanji akan mencari solusi nantinya ya lur. Dan ini adalah pacar Grace lur, dimana dia selalu mencurahkan keluh kesahnya dengan dia ini lur. Dan asmara Grace ini sama sekali tak mendapat restu ya lur dari Beth dan Jack, karena cowoknya ini anak jalanan seperti yang gue jelaskan tadi lur. Tetapi Grace nyaman dengan bedenguk ini lur. What do you think it'll be like? What? The boys home? Gotta be better than this car. You're the only one I can talk to. You know that too? Yo, G, best mates. Nah, sebulan kemudian nampak mukanya si Beth sudah mulai normal lur. Dalam pembicaraan Beth dengan suaminya si Jack saat itu, disitulah kita tahu masalah awal film ini lur, dimana ternyata mereka ini kawin lari lur. Jack yang berasal dari kasta terendah dari suku Maori tak dapat restu menikahi Beth yang berasal dari keluarga kasta tertinggi ya lur, dimana semua keluarga Beth menolak keras pernikahan mereka lur. Nah mereka lari ke Auckland untuk menikah lur. Itulah kisah awalnya. Dan sekasar apapun Jack, dia sebenarnya mencintai si Beth bininya ini ya lur. Masalah pertengkaran itu mah biasa dalam rumah tangga lur, iya nggak lur? I've got things to think about. Like what? Be losing my time. If you're not going to take me seriously, Jacob. Take it easy. Talk to Jakey. It's just, It's just what? I want us to visit Boogie. Is that all? Dengan rayuan mautnya Beth itu, dia meminta Jack untuk mencarikan uang untuk biaya Grace kuliah lur, dan Jack pun akhirnya mengiyakannya lur. Mereka sudah terlihat romantis lagi usai bertengkar ya lur. Nah Jack pun membawa Beth dan ketiga putrinya jalan-jalan siang itu lur, dan semua terlihat seperti biasa. Mereka nampak seperti keluarga yang bahagia, namun minus putra mereka si Boogie yang ditahan polisi, dan Nick sibuk dengan urusan anak pangnya lur. See over there to the right? That's the Udupa. All my family are buried there. You know, I used to help Nanny and Auntie Matawai repair them. Why don't we ever go there, Mum? Your mother was beautiful. Fucking slaves. Nah malam itu Beth ditelepon putranya si Boogie lur. Dia sangat bersedih tak bisa lihat Boogie. Saat Jack ngajak dia ikut pesta dengan teman-temannya seperti hari-hari sebelumnya, Beth menolak lur. Dia nggak mau kejadian kemarin terulang lagi. Dia trauma banget lur. Dan malam itu Grace pun turun ke dapur untuk ngambil minum lur. Nah paman Grace alias adiknya si Jack minta cium pipi lur. Maka diciumlah Grace pipi si pamannya itu. Dia nggak berpikir macam-macam ya lur. Jack tentu biasa aja, kan adiknya dia lur. Dan tengah malam semua pada tertidur lemas usai oleng-olengan lur, dan tiba-tiba saja si paman masuk ke kamar Grace lur. Dia masuk dengan diam-diam dan Grace terkejut lur, dan ternyata si paman itu ngecikipiu Grace lur. Dia meminta Grace untuk diam dengan ancaman dia bisa saja ngabisin bokap dan nyokap Grace yang tengah tertidur lelap. Grace yang ting-ting ini pun pasrah dicikipiu ya lur. Oleh kejadian itulah hidup si Grace nampak kacau lur. Maklum dia kan lagi puber lur, punya masalah gagal kuliah, nyokap bokap suka berantem, dan sekarang dia korban cikipiu pamannya lur. Tentu dia sangat tertekan lur. Melihat si Grace seperti itu tentulah dia khawatir ya lur. Namun Grace tidak mau menyampaikan apa yang terjadi kepada nyokapnya lur. Dia takut dan malu ya lur. Dia nggak mau bokap ngamuk lalu bunuh orang dan masuk penjara lur. Itu yang difikirkan si Grace lur. Beth menceritakan kondisi Grace belakangan ini yang murung kepada Jack lur, dan Jack nampak slow aja lur. I don't want any more of these drunken parties or your bloody ugly mongrel mates coming around. It's no good. Do you hear me, Jake Hickey?
No more. We never got to see. No good for the kids. Especially now Grace is growing. Jack hanya berpikir Grace pasti murung karena nggak bisa lanjut kuliah. Namun menurut Beth bukan, pasti ada yang lain masalahnya. Naluri seorang ibu ya lur, mereka pun akhirnya bertengkar siang itu lur. Dan Jack benar-benar termakan dengan kata bininya lur, jika nanti Jack akan menyesal kalau Grace kenapa-kenapa. Not while I can do something about it. Oh, you want something to eat? Don't have a cook. Grace! Nah si Grace seperti biasa lur, dia nemui cowoknya untuk curhat ya lur, hanya ke dia Grace bisa lepas curhat lur. Grace pun pulang malam itu dimana saat Jack dan teman-temannya pesta lagi di rumah lur. Nah betapa ngamuknya si Jack melihat Grace pulang malam ketemu sama pacarnya ya lur. Kan Jack nggak suka sama tuh cowok lur, dia pun merobek buku si Grace. Jack meminta Grace tak usah mikirin kuliah lagi, cukup di rumah aja dan nggak usah pakai keluar lagi. Dia meminta Grace segera ke kamar lur. Grace pun akhirnya pergi lur, ternyata lur, bukannya Grace ke kamar, dia malah ke belakang rumah lur. Dan Grace yang sedang merasa tertekan ini memilih jalan pintas lur, dia pun bunuh diri di pohon belakang rumah ya lur. Where is she? Stop your panic, woman. She's home. She won't be taking off anymore. Where is she, Jake? She just off out the back. Melihat Grace yang sudah tiada, Beth pun akhirnya berteriak lur, keluarlah semua orang di rumah itu. Setelah diturunin ternyata Grace sudah tiada lur. Beth benar-benar menangis jadi-jadinya, sementara Jack tak tahu apalagi yang harus dikatakannya lur, dia stres banget lur. Dan esok harinya seharian si Jack minum teh botol sosro lur karena merasa bersalah, sementara Beth tak henti-hentinya menangisi kepergian putri tercintanya itu. Don't cry, Mavis. Doesn't do any good. Dan akhirnya Beth ngambil keputusan yang sangat berat lur. Apa itu keputusannya? Bagi Beth, kepergian Grace ini sudah cukup baginya lur. Dia nggak mau putri-putrinya yang lain akan bernasib sama seperti Grace. Beth pun akhirnya minta pisah dengan Jack lur. This is her fucking home. No, it's not. Fuck off. You're not taking her anyway. I'm taking her, Jake. With or without you. Jack sempat emosi namun dia nahan diri lur. Toh mereka sedang berkabung kan lur. Hati Jack pun hancur lur ketika Beth menyesali tindakannya yang kabur dulu dari suku demi menikahi si Jack. Toh begini jadinya. Dan Jack pergi menenangkan diri lur. Stay out of my fucking way. Di hari pemakaman Grace, Jack tak datang lur. Dia memilih meminum teh botol bareng teman-temannya. Dan di hari itu si sulung pulang lur. Dia melihat jenazah adiknya. Dan dia meminta nyokap dan adik-adiknya ikut bersamanya pergi meninggalkan Jack, bokapnya lur. Malam itu Jack menebang pohon tempat Grace meninggal itu lur. Di sini dia menyesali tindak tanduknya ya lur. Dan bersama si sulung, Beth mendatangi pub tempat si Jack minum lur. Dan dia memutuskan benar-benar berpisah dan pergi dari kehidupan Jack lur. Jack pun emosi dan pada akhirnya Beth pun pergi bersama keempat anaknya. Film ini pun akhirnya tamat lur. Film ini memberi gambaran kehidupan orang pinggiran di kota Auckland lur. Dan sang penulis cerita Riwia Brown bersama Alan Duff yang merupakan si penulis novel dari cerita ini lur, mempusatkan cerita pada orang-orang suku Maori yang bermigrasi ke kota itu lur. Untuk diketahui lur, suku Maori ini adalah suku asli New Zealand lur. Ini sih masalah klise lur sebenarnya, dimana kritik film ini tertuju pada orang asli yang terpinggirkan di tanah mereka sendiri lur oleh orang-orang pendatang lur. Itu intinya, dimana suku Maori pada umumnya hidup di pinggiran kota lur dengan kehidupan yang sangat keras, sementara si pendatang hidup aman dan mapan di kota lur, menjadi polisi, direktur, guru dan lain-lain seperti yang diceritakan di film ini ya lur. Tamuera Morrison yang memerankan Jack adalah salah satu artis New Zealand yang benar-benar keturunan suku Maori lur. Dan tentu dia paham sekali memerankan karakter itu ya lur. Dan gue kasih 5 bintang untuknya lur. Untuk Serena Owen yang memerankan Beth juga lumayan bagus. Namun gue pribadi nggak terlalu dapat dengan aktingnya lur. So lumayan lah itu dia ya lur.
Tujuan film ini jelas lur, bagaimana memberi kritik terhadap kolonialisasi terhadap suku asli lur, dan dampaknya membuat suku asli memilih jalan hidup di dunia premanisme untuk membuat ketidaktenangan orang-orang pendatang lur. Itu intinya lur. Dan bagaimana dampak kecanduan teh botol yang dialami Jack membuat keluarganya hancur berantakan ya lur. Walaupun pada aslinya si Jack ini sayang dengan keluarganya itu lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.